Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Jamaah subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah subuh kita nih plus diiringi hujan relatif besar. Jadi bapak-bapak sambil ngiuhan, sambil ngaji, karena mungkin tidak bawa payung juga sebagian. Dan kita akan ngaji Sarah Kitab Hikam Ibnu Athaillah bagian ke-113 114 yang setelah saya baca ulang berkali-kali dia seolah-olah menjelaskan ayat 3 dan 4 Quran surat Al-Mulk surat ke-67. Jadi kita akan ngaji sejenak dalam ikhtiar kita untuk melakukan aktivitas kebaikan di tempat yang penuh dengan keistimewaan. Dan kebetulan ini hari Sabtu ini Sabtu pertama bulan Rabiul Awal, bulan Mulud. Mudah-mudahan juga menjadi berkah ini di bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh yang Allah muliakan, saya bacakan Quran surat Mulk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Tsumma rji'il basara karrataini yang qalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Ayat ini akrab dengan mayoritas kita karena menjadi satu ayat yang merupakan bagian dari surat yang paling sering dibaca dalam aktivitas malam hari orang-orang beriman. Bahwa mungkin pernah mendengar ya, atau pasti pernah dengar lah, hadis Nabi menyebutkan siapa yang setiap malam membaca surat Al-Mulk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kuburannya akan bercahaya. Dia mendapatkan kenikmatan kubur, dijauhkan dari siksa kubur. Tentang surat Al-Mulk ini. Tapi khusus ayat ini ayat ini sedang mengajak kita untuk merenungkan bagaimana dahsyatnya, luar biasanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah khalaqas sab'a samawat tibaqa, yang telah menciptakan langit sab'a samawat tibaqa, dalam lapisan yang 7. Jadi ungkapan Al-Qur'an bahwa langit itu ada 7 lapis. Kalau kemudian bapak-bapak bertanya, apakah 7 lapis itu 7 lapis seperti layer yang kita maksud? Lapis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boleh jadi ya. Tapi menurut sebagian ahli tafsir, makna 7 di sini, bapak-bapak yang Allah muliakan, maknanya adalah banyak. Sebagai cara untuk menunjukkan demikian banyak lapisan, demikian luasnya langit itu, yang dalam bahasa Arab, juga dalam bahasa-bahasa yang lain, secara klasik maknanya banyak. Dalam ungkapan kita juga kita mendengar misalkan saking bersihnya seseorang itu sampai disebut mandinya di 7 sumur. Saking mewahnya pesta itu sampai disebutkan pestanya 7 hari 7 malam. Saking apalagi ya, pokoknya ungkapan 7 itu menunjukkan ungkapan luar biasa.
Kalau dalam bahasa Sunda ada orang yang kelaparan luar biasa, disebutnya juga dengan kokoro 7 mulut. Kelaparan 7 bulan, yang secara logika nggak mungkin sebenarnya dia bertahan hidup. Untuk menunjukkan betapa luar biasanya kelaparannya. Nah, demikian juga ketika Allah menyebutkan alladzi khalaqas sab'a samawat. Sebagian ahli tafsir menyebutkan maknanya adalah langit yang berlapis-lapis sangat banyak. Dan ketika kita menyaksikan keindahan langit itu, keindahan semesta itu, lewat penglihatan kita yang terbatas, salah satu yang mungkin kemudian terjadi kepada kita adalah hal taro min futur. Boleh jadi penglihatan kita tidak menemukan cacat, tidak menemukan keburukan, tidak menemukan hal yang tidak pantas dalam ciptaan Allah yang demikian terbentang luas. Sehingga boleh jadi penglihatan kita merasa capek. Bolak-balik kita menyaksikan dan lain sebagainya, muncul hanya ketakjuban, kekaguman dan hal-hal luar biasa. Ini hal luar biasa tentang ciptaan Allah. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu tidak akan menemukan, tidak akan melihat ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih itu ketidakseimbangan, tafawut, hal yang tidak pantas, cacat, tidak seimbang. Farji'il basara hal tara min futur. Maka lihatlah lagi, hal tara min futur. Apakah kamu melihat adanya penciptaan Allah yang tidak seimbang? Adanya penciptaan Allah yang cacat dalam seluruh ciptaan yang bisa kita saksikan. Dan ketika disaksikan ulang, kita menemukan betapa indahnya, betapa menakjubkannya. Sampai kemudian para ilmuwan bisa merumuskan hukum-hukum alam, hukum-hukum secara fisika dan sebagainya. Saking teraturnya, saking seimbangnya, saking luar biasanya bagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam surat Yasin itu ada ayat la tajri apa ya? Tidak mungkin matahari bisa mendahului bulan dan tidak mungkin juga rembulan bisa mengambil orbitnya matahari. Semua beredar pada porosnya masing-masing. Untuk menunjukkan betapa luar biasa ciptaan Allah Subhanahu wa taala dalam semesta. Yang ini disampaikan oleh Ibnu Athaillah, Bapak-bapak yang Allah muliakan, betapa banyak orang yang takjub kagum kepada ciptaan Allah itu. Tsummarji'il basara karrataini yang qalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Kemudian perhatikan lagi, apakah ada yang buruk, cacat, hancur-hancuran dalam ciptaan Allah ini? Kalau engkau perhatikan, pasti pandanganmu akan kembali kepadamu dengan kecewa. Makin dicari ketidakteraturan, makin dicari cacat celah dalam ciptaan Allah, makin tidak akan ditemukan. Sehingga yang muncul adalah letih dalam penglihatan kita karena kita menemukan hal-hal yang demikian menakjubkan. Dan kata Ibnu Athaillah setelah menjelaskan hal yang demikian, abahalaka antangzura fil mukawwanat wa ma adzina laka antakifa ma'adzawatil mukawwanat. Allah memperbolehkan bagimu untuk memperhatikan segala ciptaannya, al-mukawwanat, demikian bermacam-macam ciptaannya. Silakan perhatikan. Tetapi dia tidak mengizinkanmu berhenti takjub hanya pada wujud ciptaannya tersebut. Wa ma'adzina, dan dia tidak mengizinkan bagimu antakifa, untuk berhenti ma'adzawatil mukawwanat, dengan demikian menakjubkan melihat berbagai ciptaannya. Apa yang dimaksud oleh Ibnu Athaillah adalah
Jangan berhenti hanya mengamati, hanya mengagumi dan menikmati. Tapi lanjutkan dengan melakukan aksi dalam upaya memperbaiki diri dan memperbaiki kehidupan. Di kita kan demikian banyak orang jadi pengamat, menjelaskan berbagai hal, fenomena, baik fenomena politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Hebat, luar biasa, cerdas, jernih, kritis, tapi hanya berhenti di mengamati saja. Bahkan ada orang-orang tertentu yang kemudian menyebutkan, kalau saya kan cuma pengamat, kalau saya cuma kritikus dan lain sebagainya. Dalam syariat Islam disampaikan oleh para ulama, termasuk dalam term tasawuf, para ulama memerintahkan, menganjurkan, menyuruh kita untuk take action. Jangan berhenti hanya mengamati saja. Dan ini Bapak-bapak, kalau dihubungkan dengan konsep ekologi, bagaimana memelihara lingkungan yang makin hari bukan makin baik, makin rusak, makin hancur, makin mengancam kita semua. Ini menunjukkan betapa berpihaknya Islam itu pada konsep keseimbangan lingkungan, pada konsep ekologi. Kita kan sering mendengar ungkapan sederhana misalkan, ini sumbernya dari hadis, tapi kalimatnya ini bukan hadis. An-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Tapi berhenti di ungkapan saja. Bahkan ditempelkan di kelas, yang kelasnya itu kotor. Ditempelkan di ruang-ruang kantor, yang ruang kantornya juga kotor, tidak terpelihara. Berani menggunakan konsep bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Justru ketika menunjukkan betapa buruknya pengelolaan lingkungan, itu juga tanpa disadari sedang menunjukkan betapa bermasalahnya keimanan. Orang beriman itu idealnya, seharusnya dia mencintai kebersihan. Dan itu ditunjukkan lewat kehadirannya, komitmennya pada kebersihan lingkungan, kebersihan diri dan lain sebagainya. Sehingga kata Ibnu Athaillah, wa ma adzinalaka, Allah tidak izinkan kamu berhenti pada mencintai kebersihan, pada mencintai keseimbangan, pada mencintai keteraturan. Tapi justru harus melakukan aksi untuk terlibat dalam mewujudkan keseimbangan, keteraturan, kebersihan dan lain sebagainya. Ini yang sedang terjadi pada kita secara mayoritas. Betapa takjubnya kita dengan Al-Quran yang demikian luar biasa, dengan konsep-konsep agama yang demikian indah, memukau kita dari semua aspek, dari aspek politik, ekonomi, sosial, budaya. Tetapi betapa minimnya kita untuk terlibat dalam upaya mewujudkan konsep-konsep itu dalam aktivitas keseharian. Bapak, saya ingin mengutip penjelasan sudah sangat lama ini dari beberapa cendekiawan muslim di dunia tentang Islam yang luar biasa ini. Katanya Islam itu ada dua dimensi. Dimensi pertama adalah konsep teori yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi, dalam ceramah-ceramah, dalam tulisan, kitab-kitab para ulama. Dan dalam teori konsep, dalam hal teori ini luar biasa. Unggul, hebat, indah, agung. Dimensi kedua adalah dimensi aktual, dimensi praktik. Dalam dimensi praktik ini kita bisa melihatnya pada perilaku orang-orang Islam, pada eksistensi negara-negara yang kemudian diatur oleh orang-orang, oleh politisi-politisi Islam.
dengan kekayaan yang luar biasa, dengan jumlah SDM yang juga demikian luar biasa. Dalam tataran aksi ini, dalam tataran praktek ini, seringkali kita menyaksikan betapa jauhnya konsep Islam yang unggul indah itu diterapkan, diwujudkan dalam aktivitas realita. Jadi ada jurang yang demikian lebar, konsepnya demikian luhur, tinggi, prakteknya demikian rendah. Dan seringkali justru kita menyaksikan menghancurkan konsep itu tadi. Konsepnya demikian berpihak pada keadilan, prakteknya demikian jauh dari keadilan. Konsepnya demikian pro kepada duafa, kepada kemiskinan, dalam prakteknya justru menindas para duafa, menindas orang-orang miskin. Tentu dengan sudut pandang ini kita sedang menjelaskan bahwa sampai dengan hari ini terjadi kegagalan di kalangan kita, urang sadayana, dalam mempraktekkan keberagamaan kita dalam aktivitas keseharian. Nah, ini yang kemudian dimaksud dalam kalimat indah Ibnu Athaillah. Allah izinkan kamu untuk memperhatikan seluruh ciptaannya, tapi Allah tidak mengizinkanmu untuk hanya berdiam dalam ketakjuban, dalam kekaguman saja, tanpa melakukan aksi untuk memperbaiki keadaan. Kalam selanjutnya jamaah subuh yang Allah muliakan, dalam kalam 114 Ibnu Athaillah menyebutkan wurudul imdad bihasabil isti'dad wasyurukul anwari ala hasabi taharatil asrar. Ini istilah-istilah tasawuf. Datangnya pertolongan dan karunia, imdad. Makna imdad itu maknanya nasrullah, maknanya adalah hidayatullah, i'anatullah. Datangnya pertolongan Allah, datangnya karunia Allah itu bihasabil isti'dad, sesuai dengan kesiapan yang dilakukan oleh kita. Hati kita siapkan, pikiran kita siapkan, sehingga fisik kita juga punya kesiapan. Wasyurukul anwar, sementara terbitnya cahaya ilahi, hidayah Allah, ala hasabi taharatil asrar, juga bergantung pada kesucian hati. Yang dimaksud adalah Allah itu tidak pernah berhenti untuk menurunkan hidayahnya, rahmatnya, karunia-Nya. Tapi tidak semua kita punya peluang untuk mendapatkan karunia-Nya, hidayahnya, dan rahmat Allah, karena memang tidak semua kita punya keinginan untuk mendapatkannya. Ada yang hirup makan we atau kuma berjalan dan lain sebagainya. Hidayah Allah tuh nggak pernah berhenti menyapa semua kita. Tapi tidak semua kita bisa membuka hati kita untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti ya barangkali hujan yang turun tadi. Tiba-tiba turun demikian deras, tidak lama dan lain sebagainya. Tentu hujan yang turun itu berpotensi untuk membuat semua tanah yang ada mendapatkan siraman, nutrisi yang dibutuhkan. Jadi sarana tumbuhnya tanaman-tanaman, jadi sarana untuk cadangan air yang dibutuhkan dan lain sebagainya. Tapi tidak semua tanah itu punya kapasitas menampung hujan yang turun tadi. Karena ada yang sudah dibeton, ada yang sudah ditutupi dan lain sebagainya. Tidak lagi bisa menampung curahan air hujan dan disimpan dengan baik. Hidayah Allah itu bapak-bapak seperti air hujan yang turun terkadang demikian deras. Terkadang hanya gerimis, rintik-rintik saja. Tapi walaupun cuma rintik-rintik gerimis kecil, tanah-tanah tertentu yang letaknya juga bagus, terbuka, dia bisa menampung itu.
dan lebih dari cukup untuk membuat kemudian tanah itu mengandung nutrisi yang bisa bermanfaat untuk tumbuh tanaman-tanaman yang bermanfaat bagi kehidupan. Sebaliknya, walaupun hujannya demikian deras, bagi tanah-tanah yang sudah tertutup beton, tertutup bangunan, hujan yang deras itu, yang demikian berlimpah itu juga tidak mampu dimanfaatkan untuk ditampung menjadi nutrisi. Dia dibiarkan hujan begitu saja, kadang-kadang jadi banjir. Hidayah Allah itu sekali lagi seperti hujan. Hati kita itu seperti tanah. Ada orang yang memang punya keinginan dan dia mempersiapkan diri sepenuhnya untuk bisa mendapatkan hidayah, sepenuhnya untuk bisa mendapatkan rahmat, sepenuhnya mendapatkan pertolongan Allah. Ada orang-orang yang memang tidak mempersiapkan diri. Seperti tanah yang dibeton tadi. Jadi jangan berharap hujan itu bisa kemudian tertampung jadi cadangan nutrisi dan lain sebagainya. Bahkan dia hanya sekedar basah, tidak berdampak apapun pada tanah yang ada. Hati kita berkali-kali mendapatkan akses hidayah. Pikiran kita, diri kita, berkali-kali akses hidayah itu datang pada kita. Tapi kalau tidak pernah dibuka, tidak pernah dipersiapkan, hidayah yang datang itu hanya lewat saja. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tidak pernah menyapa, masuk ke dalam hati, membuat kemudian orang bisa merenung dan merubah keadaan menjadi lebih baik. Allah selalu mengalirkan rahmat hidayah dan kekuatan spiritual ke dunia tanpa batas. Namun seberapa banyak aliran yang masuk ke dalam diri kita sangat tergantung pada wadah yang kita siapkan. Ada kapasitas, ada kapabilitas. Kapasitas kita tidak sama. Ada yang kemudian bisa dengan mudah menerima, menampung. Ada yang demikian sulit untuk menerima dan menampung. Dan itu berdampak pada kapabilitas. Kemampuan kita juga tidak sama. Ada yang kemudian cukup sekali, 2 kali dapat hidayah. Kemudian dia bergerak menjadi jauh lebih baik. Melakukan aktivitas-aktivitas, mewujudkan syariat dalam kehidupan. Ada yang puluhan kali tidak juga melakukan pergerakan dan lain sebagainya. Dan ngaji seperti ini, jamaah sekalian, ini bagian dari upaya kita untuk mengakses hidayah. Mudah-mudahan hidayah itu berkenan kemudian masuk dalam hati kita, masuk dalam benak kita, dan menjadi sarana untuk menggerakkan perubahan dalam kehidupan kita. Terakhir, saya ingin mengutip sebuah hadis Nabi, di mana Rasul SAW ditanya oleh para sahabat tentang aktivitas yang mereka lakukan di tengah kehidupan yang gersang, tanah yang tandus dan lain sebagainya. Rasul SAW menegaskan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, qala Rasul SAW, ma min muslimin yagrisu gharsan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah wa ma suriko minhu lahu sadaqah wa ma akala sab'u minhu fahuwa lahu sadaqah wa ma akalatit tayru fahuwa lahu sadaqah wa la yazra'uhu ahadun illa kana lahu sadaqah. Tidaklah seorang muslim, kata Nabi SAW, yang menanam satu pohon yang berbuah kecuali buah yang nanti tumbuh dan dimakannya menjadi sedekah. Buah yang dicuri dari pohon yang dia tanam juga jadi sedekah. Yang dimakan binatang juga jadi sedekah. Yang dimakan burung juga jadi sedekah. Dan tidak diambil oleh seseorang buah itu kecuali jadi sedekah. Apa maknanya? Betapa besarnya peluang kita untuk mengambil aksi dari berbagai karunia Allah Subhanahu wa taala.
Tidak bisa sedekah dengan uang, sedekah dengan tenaga. Nggak bisa sedekah dengan tenaga, sedekah dengan pikiran. Tidak bisa sedekah dengan pikiran, dengan tenaga, dengan uang. Kalau mungkin kan tanam pohon sajalah. Pohon-pohon yang berbuah. Saya di pesantren itu Pak ada 4, asalnya ada 20-an pohon kelapa. Sekarang tinggal 4 kalau nggak salah. Dan kami tiap hari bisa mendapatkan manfaat dari pohon kelapa yang ditanam itu, buahnya. Saya tinggal nyuruh santri petik, kalau ada tamu ambil, sebagainya. Dan pohon kelapa itu Bapak-bapak sudah tahu, itu puluhan tahun Pak. Ditanam belum tentu dalam 1-2 tahun bisa berbuah. Bisa 4-5 tahun baru berbuah dan sebagainya. Apa yang kemudian saya dapatkan lah hanya manfaatnya saja. Enggak ikut nanamnya. Manfaatnya saja. Yang nanamnya sudah meninggal dunia. Ayah mertua saya yang nanamnya sudah tidak ada. Sudah bertahun-tahun, sudah hampir 10 tahun tidak ada. Tapi sampai hari ini yang ditanam itu masih memberikan manfaat. Bayangkan kalau bapak-bapak menanam katakanlah 100 pohon kelapa. Terus teu emut melak lagi, teuing iraha, teuing di mana, pokoknya pernah melak 100 tangkal. Sekarang misalkan demikian bermanfaat menghidupi banyak orang. Sampai dengan kita tiada, insya Allah jejak-jejak kebaikan ini, aksi kita ini membuat hidup kita menjadi lebih baik dibanding sebelumnya. Dan ini kan relevan dengan tadi konsep ekologi, memperbaiki lingkungan. Jangan kecewa kalau kemudian kita menanam tidak memetik hasilnya. Siapapun yang memetik hasilnya jadi sedekah bagi yang menanamnya. Bahkan kalau dicuri buahnya jadi sedekah bagi pemilik pohonnya. Kalau dimakan hewan jadi sedekah bagi pemilik pohonnya. Kalau dimakan burung juga jadi sedekah. Kalau diambil seseorang bagaimanapun cara mengambilnya dia jadi sedekah. Ini konsep luar biasa dalam upaya kita untuk mengambil peran dalam hidup yang kita jalani. Kalau punya waktu ke masjid, ke masjidlah. Kalau kemudian punya waktu untuk ngaji, ngajilah. Kalau kemudian punya waktu untuk ikut kajian, ikutlah kajian. Kalau kemudian hanya punya waktu kadang-kadang hanya untuk sekedar datang sholat, datang sajalah untuk sholat. Dan itu semua jadi sedekah. Kata Nabi SAW, wa bikulli khatwatin ila sholah sedekah. Setiap langkah menuju tempat sholat jadi sedekah. Jadi datangnya kita insya Allah jadi sedekah. Duduknya kita insya Allah jadi sedekah. Pahamnya kita insya Allah jadi sedekah. Ini hal luar biasa. Kalau konsep seperti ini jadi orientasi hidup kita, insya Allah hidup kita bermanfaat. Insya Allah selalu ada sisi positif dalam aktivitas yang kita lakukan. Tidak ada sisi negatifnya dan lain sebagainya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan dalam ngaji kita subuh ini. Mangga silakan Pak. Ya, ada judul mempersiapkan memperoleh cahaya ilahi. Ya. Artinya kalau mempersiapkan sesuatu yang belum terjadi. Kemudian unsur-unsur apa saja yang dalam pengertian cahaya atau nur itu, apakah itu ampunan atau pahala dan sebagainya. Terima kasih. Ada penjelasan panjang tentang itu. Tapi saya ingin menyingkatnya dalam ngaji kita. Yang sedang kita lakukan ini adalah upaya kita, istiqdad kalau dalam bahasa ini, persiapan kita untuk menjemput hidayah dan cahaya. Apa cahayanya? Boleh jadi Pak, keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Kita jadi hidup lebih baik, lebih terarah karena terus-menerus mendapatkan akses dari syariat. Apa yang kita lakukan? Luangkan waktu kita, luangkan tenaga kita, luangkan pikiran kita untuk bisa mendapatkan akses. Apa yang akan kita peroleh dari cahaya ilahi itu? Insya Allah pertolongannya. Apalagi Bapak-bapak tentu kita punya harapan yang sama. Ingin meninggalkan hidup dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Cahayanya itu nanti adalah pertolongan Allah di penghujung hidup kita.
itu imdadnya, hidayahnya, keuntungannya, rahmatnya. Istidadnya, persiapannya adalah meluangkan waktu, meluangkan tenaga, meluangkan pikiran untuk kemudian bisa menempuh jalan yang kadang-kadang membosankan, tapi kita yakini sebagai jalan kebaikan. Ngoten Pak. Jadi mudah-mudahan yang sedang Bapak lakukan ini bagian dari istidad kita. Itu yang bisa sampaikan ya berjamaah sekalian. Insya Allah kita sambung dalam ngaji selanjutnya. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf kalau banyak hal tidak berkenan. Hujannya juga sudah reda. Nemani kita ngaji saja. Mudah-mudahan manfaat. Aqulu qalida astagfirullah li walakum. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.